Ya, kembali di Market Review dan kembali berbincang bersama Bapak Satya Widya Yuda, pengamat energi dan juga Wakil Ketua Komisi 7 periode 2014 hingga 2018. Pak Satya, seperti tadi sudah dibahas dengan Pak Hendra bahwa sebetulnya selain mendapatkan challenge dari sisi investasi, Minerba juga mengalami challenge dalam hal pendanaan karena concern terhadap energi baru terbarukan ini menjadi salah satu pertimbangan lah. Apakah kemudian bank akan memutuskan untuk meminjamkan dananya kepada industri atau tidak? Apa yang bisa dilakukan di tengah challenge pendanaan ini dari sisi industri dan juga mungkin dari sisi pemerintah supaya kendalanya begitu tidak terlalu akumulatif yang dirasakan oleh industri? Iya. Kalau saya melihat sebetulnya kebijaksanaan pemerintah pada waktu memutuskan 35.000 megawatt itu sudah cukup adil sebetulnya. Karena separuh daripada itu menggunakan fossil fuel dan separuh itu adalah menggunakan renewable. Jadi capture marketnya sudah jelas. Kalau dari sisi rencana pembuatan daripada pembangkit ya listrik tenaga uap yang dalam hal ini adalah batubara, PLTU batubara. Nah, kalau itu dikaitkan langsung dengan menggemanya renewable karena Indonesia juga meratifikasi Paris, saya pikir masih ada waktu untuk fossil fuel ya, karena renewable sampai hari ini memang challenge-nya adalah di pricing. Pemerintah harus mengeluarkan banyak insentif, banyak kebijakan-kebijakan tambahan hanya untuk supaya harganya par lah dengan batubara. Jadi kalau harga minyak masih fluctuated seperti sekarang ini, bahkan cenderung turun, harga batubara bahkan sekarang di bottom ya, kalau harganya cuma sekitar 49 gitu, menurut saya agak sedikit susah berkompetisi dengan, maksud saya masih punya keunggulan apabila itu dikompetisikan dengan renewables. Tetapi saya sepakat bahwasanya ini harus sudah menjadi pertimbangan daripada financing, karena mereka melihat sampai sejauh mana fossil fuel itu akan ditinggalkan di Indonesia. Saya melihat bahwa kita masih living in the fossil fuel economy. Ya, suka atau tidak suka di Indonesia ya. Kita pengekspor terbesar daripada batubara dan itu mereka konsep. Ada yang long term, ada yang spot, ada yang short term. Mestinya dari lembaga financing bisa melihat dari komitmen market dan juga serapan yang bisa diberikan oleh Indonesia untuk komoditas tertentu. Jadi kalau dibilang hari ini misalkan berkompetisi dengan renewable, saya pikir belum ya. Apalagi renewables itu nasibnya hari ini juga masih dari sisi regulasi quote unquote ya, pemerintah lagi mau ngedraft Perpres ya untuk memberikan kemudahan-kemudahan, misalkan harga listrik tidak lagi mengacu kepada PPP lokal ya, karena kemarin itu mengacu pada PPP lokal di mana sangat rendah. Mereka tidak bisa mengejar di bawah 10 sen per kilowatt hour listrik ya. Maka industri-industri seperti wind ya, seperti wave atau mungkin kalau solar masih oke, maksudnya matahari masih oke. Saya berbicara geothermal, mereka berbicara di atas 10 sen per kilowatt hour. Jadi saya pikir masih ada room untuk fossil fuel bergerak, tetapi dibatasi. Memang ada gagasan-gagasan ya, karena euforia dunia saat ini mengenai energi bersih itu luar biasa. Ya, termasuk ada carbon tax misalkan. Ya, carbon tax belum diaplikasikan di Indonesia. Tapi saya melihat Kementerian SDM sudah melakukan studi apabila itu harus diimpos menjadi satu kewajiban. Sehingga polluters itu betul-betul bertanggung jawab. Siapa penghasil daripada CO2 emission, ya mereka harus membayar. Kira-kira begitu. Baik. Ya, Pak Satya, ada environmental friendly practices yang coba diterapkan lah dalam operasionalisasi sektor minerba lah di Indonesia. Sejauh mana ini kemudian dapat mungkin menjadi satu pertimbangan yang membantu lah dalam hal pendanaan begitu, karena ya walaupun mungkin secara komitmen tidak menyeluruh dan prosentasenya tidak kemudian cukup ideal, tapi bagaimana environmental friendly practices yang dilakukan oleh industri ini dapat membuat bank misalnya gitu ataupun lembaga pendanaan consider untuk menyalurkan dananya ke sektor minerba. Ya,
Kalau saya melihat, kalau minerba secara umum ya, maksudnya kalau batu bara jelas kalau mereka lebih kandungan emisi karbonnya lebih tinggi ya. Tapi kita berbicara emas, kita berbicara koper, ya selagi processingnya itu adalah mengacu kepada kaidah-kaidah environment, saya pikir tidak masalah. Mereka punya segmen pasar sendiri. Kita tidak termasuk vulnerable ya di dalam konteks untuk mengenai market ya, terutama untuk emas dan koper. Kita masuk ke dalam negara moderate, tidak terlalu terdampak gitu dengan adanya pandemi ini. Maksudnya permintaan masih oke. Sehingga kalau lari ke situ, itu mungkin masih bisa dipenuhi, walaupun berbicara smelter akan berbeda lagi. Kalau kita berbicara batu bara, memang konsekuensi logisnya, kalau memang bentuk tekanan daripada renewable itu tinggi, kan kita bisa upgrading. Jadi ada cool gasification, ada cool liquefaction. Jadi coal to liquid, coal to gas itu juga bisa menjadi jawaban. Katakan misalkan ya pemerintah pada satu saat mengatakan oke, batu bara boleh beredar, ya belum boleh diperdagangkan, tetapi satu dia harus environmentally friendly, secara operasinya. Kedua, mengupgrade daripada produk itu sendiri. Nah, saya pikir kalau misalkan dua itu dipenuhi, mungkin bank atau pendana dalam hal ini akan melihat komitmen hijaunya kan. Jadi green komitmennya ada. Saya tidak ada alasan, tapi biasanya kalau saat ini pertimbangan daripada bank itu kan murni dari supply demand aja. Selagi dia ada demand dan demandnya menjamin, ya kalau sekarang kita misalkan ya kita melihat di impornya, di ekspornya itu ke Cina, ke India, ke Philippines, itu juga tidak lepas daripada pengaruh regulasi yang ada di masing-masing negara itu. Jadi kalau misalkan Cina itu cukup bagus di dalam renewables-nya, tetapi tetap batu bara menjadi komoditas yang paling besar di sana. Walaupun dia juga luar biasa untuk solar, tenaga suryanya ya, dan juga mengembangkan yang lain gitu. Ya, Pak Satya, yang tadi disampaikan oleh Pak Hendra, setidaknya ada 3 indikator utama lah penentuan apakah kemudian investasi dalam sektor minerba ini akan dilakukan atau tidak. Di antaranya adalah harga komoditas, kemudian juga dari regulasi dan juga dari outlook industri. Dari sisi regulasi kita tahu ada domestic market obligation. Dari sisi industri juga tentu saja sudah mengalokasikan lah amount of produksi mereka untuk kemudian memenuhi domestic market obligation. Tapi di saat penerapan PSBB, kemudian pada saat pandemi COVID-19, di saat industri belum fully operated dan juga kebutuhan listrik juga belum kemudian 100% terserap, artinya ada penurunan permintaan energi, demand. Bagaimana Anda kemudian melihat komitmen dari pemerintah sendiri, katakanlah ketika misalnya teman-teman industri sudah menunjukkan komitmennya untuk mengalokasikan produksinya mereka untuk DMO, tapi pada saat kondisi seperti ini apa yang bisa dilakukan? Ya, saya pikir pemerintah pastinya ya. Jadi saya karena saya pernah di parlemen, jadi saya melihat betul kinerja daripada pemerintah. Mereka cukup fleksibel saya pikir, karena tidak mungkin menimbun kan. Kita tidak punya stok yang tempat penimbunan yang kapasitasnya besar sekali. Di sisi minyak dan gas bumi juga kita tidak punya namanya strategic petroleum reserve. Jadi menurut saya posisi daripada demand itu menjadi faktor. Apabila DMO yang diprioritaskan untuk Indonesia, ya karena itu menjadi kewajiban, jangan salah. Ya, DMO itu kewajiban konstitusi. Ya, karena kita harus memenuhi kepentingan daripada domestik dulu. Apabila tersisa, ya karena satu dan yang lain hal, karena saya melihat konsumsi energi listrik juga anjlok, ya kan, permintaan batu bara pasti mengikuti, dia tidak akan terserap banyak. Mungkin ada kalanya diberikan satu kebijakan untuk mengekspor, ya dengan kuantiti tertentu. Tetapi mungkin batasannya adalah tidak bisa long term project. Ya, misalkan itu bisa dalam kurun waktu tertentu. Karena begitu ekonomi pulih, maka kewajiban DMO itu menjadi absolut, ya, menjadi sesuatu yang harus dipenuhi. Saya pikir kita pernah mengalami perubahan-perubahan peraturan seperti itu di saat kita tidak boleh mengekspor raw material. Masih ingat kan? Akhirnya keluar Permen PP nomor 1 tahun 2019 saat itu, yang akhirnya raw material diekspor juga. Ya kan, karena apa? Karena satu, kita nggak punya smelter. Ya, progressing daripada smelter yang jelas diwajibkan oleh Undang-Undang Minerba sebelum direvisi itu tidak terpenuhi juga gitu. Jadi akhirnya pemerintahnya yang ngalah.
keluarlah PP yang sebetulnya saya menentang saat itu karena PP itu otomatis against daripada undang-undang kan. Tapi karena situasi ekonomi yang sangat membutuhkan pendapatan negara bukan pajak dari sektor mineral dan batu bara, ya akhirnya PP itu bisa dijalankan. Ini saya melihat bagaimana pemerintah juga melihat dinamika daripada market menurut saya. Baik, di tengah prediksi penurunan investasi di sektor minerba yang tadi Pak Hendra sampaikan akan lebih dari 15% gitu, even worse lah ya dari prediksi yang sudah kemudian disampaikan oleh berbagai macam pihak. Apa yang bisa dilakukan Pak Satya agar ya setidaknya mungkin secara penurunan tren investasi ataupun mungkin hal-hal yang kurang menguntungkan ini dapat kemudian ditahanlah supaya tidak terlalu dalam nanti? Ya, kalau saya melihat ya ada beberapa konsep gitu di mana biasanya kalau situasi yang sulit itu inovasi muncul, ya kan? Jadi kalau misalkan sekarang orang batubara bilang, waduh kita survival mode nih untuk bisa bertahan, ya karena harga yang cuma sekitar $49. Nah, operating cost otomatis kan ditekan sedemikian rupa kan? Nah, mungkin ada satu teknologi atau ada satu penemuan untuk melakukan efisiensi daripada operasi. Nah, dengan demikian mereka masih bisa survive dengan harga yang dalam kurun waktu yang lama itu boleh dikatakan ada di bottom lah saat ini. Baik. Nah, itu menurut saya juga bisa menjadi jalan keluar. Begitupun pula untuk komoditas-komoditas yang lain gitu. Maka yang paling penting adalah satu, komitmen marketnya ada, kedua kita kompetitif gitu, kita stay kompetitif. Karena kalau market ada dan kita kompetitif, maka lapangan pekerjaan juga akan terjamin kan. Baik. Tidak mungkin ada layoff dan lain sebagainya. Ya, Pak Satya, kita jeda sejenak, kita akan lanjutkan usaha jeda berikut ini, dan pemirsa tetap di Market Review, usaha jeda kami akan segera kembali.